Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, Waalaikumsalam warahmatullahi ngobrol, pendidikan Islami bersama Gerbang 5 Channel. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberikan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diperkenankan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Slamet Thohirin SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Iya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk menciptakan atau melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang berkualitas. Begitu Ustaz? Iya, Iya. insya Allah. Monggo, waktu saya haturkan. Terima kasih Pak Ibnu Anwar. Jadi puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, bagaimana supaya berkualitas? Yang pertama, kita motivasi diri kita bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi yang pertama, kita motivasi diri kita bahwa puasa itu memang adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua. Kemudian yang kedua, kita pahami fadilah-fadilah dari puasa tersebut. Insya Allah dengan memahami fadilah-fadilah dari puasa, kita akan semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Contohnya misalnya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu semua, tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa. Bahkan setiap hari pun kita kadang-kadang melakukan dosa ya Pak Ibnu ya. Betul. Tanpa kita sadari. Apalagi sebulan, apalagi sampai setahun. Nah, kalau kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, malah justru menumpuk dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyayangi kita semuanya. Jadi adanya perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut adalah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya nanti ketika Ramadan setelah kita lalui sudah selesai, nanti dosa-dosa kita sudah bersih, kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Kemudian yang ketiga, kita juga harus berusaha meninggalkan sesuatu yang menjadikan puasa kita pahalanya hilang ya. Jadi ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, jadi dia hanya dapatnya lapar dan dahaga, tapi nggak dapat pahala, kan eman-eman ya Pak Ibnu ya. Ya. Orang tersebut yang bagaimana adalah orang yang berbohong pada saat dia puasa. Jadi betul-betul kita jaga lisan kita, jangan sampai kita berbohong. Kemudian panca indera kita, mata kita, jangan sampai kita melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tangan kita jangan sampai melukai orang ya, menyakiti hati orang, dan seterusnya. Jadi yang pasti panca indera kita dijaga supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut bisa menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang terakhir, agar puasa kita berkualitas, kita isi di waktu-waktu puasa kita dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh. Misalnya membaca Al-Quran yang banyak ya. Kita tahu semuanya membaca Quran itu pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Dan di bulan Ramadan ini
tentunya lebih dari 10 ya, dilipat gandakan lagi. Nah ini yang harus kita laksanakan di siang hari bulan Ramadan maupun di malam harinya ya, baik siang maupun malam ya, kita rajin membaca Al-Quran sehingga kita semuanya berkualitas puasanya. Dan sholat-sholat sunnah juga kita laksanakan, terutama sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih di malam harinya. Kemudian sholat-sholat qobliyah ba'diyah juga harus kita laksanakan sehingga ibadah puasa kita sempurna pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengurangi ya. Jadi kita betul-betul berusaha agar puasa kita berkualitas, puasa kita berpahala, dosa-dosa kita diampuni, dan puasa kita, semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus ikhlas di dalam menjalankan semuanya. Nah, sementara itu dulu Pak Ibnu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang bisa dilanjutkan. Monggo, silakan. Gini Ustaz, kalau tadi yang saya tangkap ya Ustaz, berarti untuk poin pertama yaitu motivasi dari dalam diri sendiri ya, betul, Pak Ibnu, supaya untuk menjadi pribadi yang bertakwa gitu. Iya. Kemudian yang kedua, mengetahui fadilah-fadilahnya. Iya. Berarti selain ada motivasi, berarti kita juga perlu belajar. Perlu belajar, iya. Sehingga ketika kita belajar, kita tambah semangat. Dan misalnya contohnya lagi ya, bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada minyak misik. Nah, sehingga orang tersebut ketika mulutnya bau pun dia akan bersabar, ya, karena di sisi Allah, di dalam pandangan Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Nah, itu salah satu termasuk fadilah daripada puasa Ramadan sendiri yang harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin dapat mengurangi pahala puasa. Iya, bisa mengurangi, merusak, menghilangkan. Nah ini yang susah Ustaz. Iya. Kita kadang-kala di bawah alam sadar kita, karena kita tidak tahu ilmunya, justru kita melakukan hal itu, tapi kita tidak tahu ini gimana Ustaz. Iya. Solusinya gimana? Solusinya adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa tersebut tanpa tidak kita sadari ya, kemudian kita ingat, kita sadar, langsung kita perbaiki dengan amal soleh. Jadi misalnya secara tidak sengaja kita berbohong, kemudian langsung pada saat itu kita minta maaf sama orang yang kita bohongi. Atau misalnya pada saat puasa kita tidak sengaja melihat di media sosial, kemudian ada sesuatu yang haram terlintas di situ, kemudian kita pada saat itu kita sempat melihatnya, kemudian langsung diiringi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan lakukan amal soleh yang lain, yaitu membaca Al-Quran. Misalnya tadi melihat yang diharapkan oleh Allah 1 menit atau 2 menit, baca Quran lebih dari 1 menit atau 2 menit, lebih banyak. Insya Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan menghapus keburukan. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan, sehingga puasa kita menjadi sempurna kembali ya, setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, disusul dengan kebaikan-kebaikan setelah tadi secara tidak sengaja melakukan keburukan, langsung disusul dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan tersebut menghapus keburukan-keburukan. Berarti harus ada mawas dirinya sendiri, iya, ya betul. Mawas dirinya sendiri. Apapun yang kita lakukan harus dalam kontrol pemikiran kita gitu ya. Kemudian kalau ada kita baru sadar, kita istighfar, mungkin ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Jadi memang warok namanya Pak. Warok itu hati-hati. Ketika mau bicara dipikirkan dulu kira-kira pembicaraan saya bermanfaat atau tidak. Ketika mau melihat dipikirkan dulu yang saya lihat ini dosa apa tidak. Setiap perbuatan dan perkataan dan pikiran itu dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan. Itu namanya warok, wirai, hati-hati. Dalam bulan Ramadan kita memang harus seperti itu, hati-hati, terlalu hati-hati dalam setiap perkataan, dalam setiap penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Kemudian untuk yang keempat tadi Ustaz ya, untuk mencapai kualitas ibadah puasa yang istilahnya mempunyai taraf lebih tinggi gitu. Excellent itu ya. Excellent ya, apa tadi? Melakukan perbuatan-perbuatan atau ibadah di bulan amalan-amalan sunnah dilaksanakan gitu. Jadi jangan hanya wajibnya, tapi sunnah-sunnah juga harus dilaksanakan. Itu bisa menyempurnakan pahala puasa. Misalnya qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, ya, kemudian banyak berzikir, kemudian banyak baca Al-Quran, banyak taklim, ngaji. Ya, biasanya ada pesantren kilat, ada ngaji di jelang buka puasa, biasanya di masjid-masjid ada ya, itu ikut. Nah itu termasuk bisa menyempurnakan pahala puasa, insya Allah. Nah ini Ustadz yang sering kita hadapi nih.
ini puasa tahun ini cuacanya panas sekali ya Tat. Iya. Tidak dibanding dengan tahun-tahun yang lalu misalnya. Nah ini biasanya kan orang cenderung kepingin tidur Tat. Iya. Nah ini gimana Tat? Misalkan ini ada kasus ya Tat, setelah sholat subuh kemudian tidur Tat sampai siang gitu, nanti siang sholat zuhur tidur lagi Tat sampai sholat asar dan seterusnya. Mungkin anggapannya adalah tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah ini gimana Ustaz? Jadi seperti lagunya Mbah Srif ya, bangun lagi tidur lagi gitu ya. Iya. Ini gimana Ustaz? Jadi tidur itu hukumnya boleh, mubah. Yang penting tidak meninggalkan yang wajib. Artinya tidak meninggalkan sholat duhur. Saatnya dia harus sholat duhur ya dia harus bangun. Saatnya dia harus sholat asar dia harus bangun. Ya. Kemudian ketika dia memang betul-betul tidak bisa menahan dirinya dari berbuat dosa, ya lebih baik tidur. Tetapi kalau meleknya dia lebih manfaat, lebih baik melek. Ya, contohnya ketika tidak tidur, dia bisa melakukan aktivitas, misalnya bisa belajar, kemudian bisa bekerja, atau bisa melakukan aktivitas yang lain yang manfaat. Itu lebih baik jangan tidur. Tapi kalau misalnya meleknya dia, terjaganya dia, kok menjadikan dia berbuat dosa, ya, maka lebih baik tidur. Seperti itu. Jadi bukan artinya tidur itu adalah ibadah, tapi tidur itu lebih baik daripada melek tapi berbuat dosa. Ya, jadi kalau misalnya melek, kemudian buka-buka YouTube yang dibuka adalah film-film yang menjadikan puasanya berkurang pahalanya, ya. Atau misalnya bisa batal enggak kalau melihat misalkan tadi nyambung tadi melihat konten-konten yang mungkin bisa membatalkan puasa itu. Jadi itu sebenarnya cuma ini merusak pahala puasa. Merusak pahala puasa. Tapi kalau puasanya itu tetap sah dilanjutkan. Tapi pahalanya tidak dapatkan iman-iman sekali. Udah lapar ya, udah haus, tapi nggak dapat pahala sama sekali ya. Nah, jadi seperti pertanyaan tadi, tidak apa-apa. Yang penting ketika pas saatnya dia sholat harus bangun. Seperti itu. Kemudian ini anak-anak ini Tat, kita kan di sekolah ya Tat, kebetulan kita mengampu pendidikan dasar ya Tat ya, di tingkat SMP. Sholat taraweh Tat, ya. Ini kan ada yang mengikuti 8+3 witir, 20+3 witir gitu ya Tat. Tapi kadang-kala gini Tat, pada saat sholat jamaah imam sudah berdiri nih Tat, kemudian kita nunggu dulu lah imamnya biar selesai dulu membaca Al-Fatihah, kemudian kita baru berdiri. Karena mungkin capek atau gimana tujuannya. Itu gimana Tan? Supaya anak-anak kita itu tidak paham betul apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Karena itu yang sering saya lihat begitu Tan. Iya. Jadi di mana-mana begitu, khususnya anak-anak ya. Jangankan anak-anak, orang tua pun banyak yang begitu. Jadi kadang-kadang nunggu imamnya bacanya paling lama. Nanti aja lah kalau Al-Fatihah sudah selesai, paling bacanya Al-Baqarah nanti aja lah. Bangunnya nanti dilama-lamain sendiri. Jadi yang paling baik adalah ketika imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung makmumnya Allahu Akbar. Jadi tidak usah menunggu sampai imamnya membaca Al-Fatihah. Justru ketika dia mengikuti ketika imam takbir Allahu Akbar dan diikuti makmumnya Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian makmumnya itu mengikuti bacaan Al-Fatihahnya imamnya, disimak dengan baik sampai pada kalimat waladhdallin, nanti bersama dengan imam. Jadi makmum, imam dan para malaikat pun mendoakan dua-duanya, imam dan makmum, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bareng amin seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak segera bangun, berarti dia kelewat doanya malaikat. Ya, itu rugi sekali ketika ada orang yang imamnya sudah takbiratul ihram Allahu Akbar tapi dia masih santai-santai. Itu rugi, suatu kerugian. Ya. Ini terima kasih Ustaz. Ini hal kecil tapi ternyata apa namanya ya? Justru kita kehilangan momen ya Tad? Iya betul. Meskipun sholatnya sah, sholatnya sah, tapi itu merupakan suatu kerugian karena kehilangan momen doanya malaikat itu ketika pas waladhdallin amin. Ya, ini pesan untuk anak-anak ini, khususnya anak-anak SMP 5 ya Tad. Iya. Semoga pada saat melaksanakan sholat tarawih, istilahnya meninggalkan guyonan-guyonannya, kemudian banyak duduk dulu, nanti imamnya sudah takbir, kita masih duduk gitu ya. Itu kecil sederhana tapi kadang masih banyak kita jumpai dan bahkan mungkin kita lakukan. Oke, terima kasih Ustaz untuk hari ini. Ya, sama-sama Pak Ibnu. Ya, ini untuk istilahnya mengisi bulan
Ramadan ini dengan kajian-kajian sederhana. Iya. Jadi kesimpulannya ada 4 tadi ya Ustaz, Iya. untuk mencapai kualitas puasa. Yang pertama adalah motivasi diri untuk menjadikan pribadi yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah mengetahui fadilah-fadilah atau keutamaan di bulan puasa. Yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi bahkan merusak ibadah puasa. Yang keempat, mengisi bulan Ramadan ini atau ibadah puasa ini dengan ibadah-ibadah lainnya gitu ya, seperti perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sholat sunnahnya, baik qobliyah, ba'diyah, duhanya gitu. Terutama sholat tarawih di malam hari jangan sampai ditinggalkan ya. Nah ini Tat, satu lagi Tat. Iya. Gini Tat, 3 rakaat sholat witir. Ngomong saya ini kayak ingat Tat. 3 rakaat sholat witir. Kalau dari pengertian mungkin nanti bisa diluruskan Tat. Sholat witir itu kan sholat penutup ya Tat ya. Iya betul. Iya. Nah ini misalkan kita setelah sholat witir di masjid, Iya. saat kita melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid itu, kemudian kita melakukan sholat tahajud di rumah gitu. Iya betul. Nah apakah harus ditutup dengan sholat witir lagi atau gimana? Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan sholat witir di masjid bersama dengan imam pada saat sholat tarawih, kemudian malam hari kita sahur sekaligus sholat tahajud pada saat sahur tersebut, kita tidak usah sholat witir lagi. Jadi karena tidak ada witir 2 kali ya. Nanti kalau ganjil ditambah ganjil jadi genap. Benar. Padahal witir itu kan ganjil. Iya. Gitu. Iya. Ya itu Pak Ibnu ya. Siap. Ya, demikian tadi perbincangan atau obrolan kita. Semoga dapat diambil manfaatnya dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Ya, sekali lagi acara pada hari ini adalah bagian untuk menambah ibadah kita di bulan puasa ini. Saya Ibnu Anwar dan Bapak Selamat Thohirin SPDI mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.